Dokter ungkap temukan hal aneh terkait dengan apa yang dialami presenter Indra Bekti. Namun sebelum lanjut, luangkanlah waktu Anda untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu serta nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan berita-berita terupdate dari channel ini. Jika sudah, mari kita lanjut dan simak videonya sampai habis. Guru Besar Bidang Kesehatan dan Dokter Ahli Syaraf Yunika Atmajaya, Profesor Dr. Yuda Turuna, SPSK menjelaskan tentang pendarahan otak yang baru-baru ini tengah dialami oleh presenter Indra Bekti. Secara umumnya, Yuda juga menjelaskan bahwa pendarahan otak bisa saja terjadi karena adanya dua hal, yakni pipa pada otak tersumbat atau pipa tersebut pecah seperti yang dialami oleh presenter kondang tersebut. Secara umum, otak kita kan tentu ada suplai darah lewat pipa-pipa yang sumbernya dari jantung. Kemudian ada pipa yang disebut dengan pembuluh darah arteri yang menuju ke otak. Pipa-pipa ini tentu memperdarahi atau menyuplai oksigen dan nutrisi ke semua darah otak, baik otak bagian belakang, depan, tengah, di batang otak, dan sebagainya. Cuma karena beberapa hal suplai ini bisa terganggu, bisa karena dua hal. Satu, karena pipanya tersumbat, jadi pipanya tetap utuh tapi dia tersumbat, atau pipanya tidak tersumbat tetapi pipanya pecah. Ungkap Yuda saat dihubungi pada Kamis malam 29 Desember kemarin. Sekarang yang dibahas yang pipanya pecah. Pipa pecah ini bisa dua hal, bisa karena memang pipanya rapuh atau karena pipanya sebenarnya karena tekanan luar batas jadilah pecah, kata Yuda. Saya tidak tahu di kasus Indra Bekti, tapi sebelumnya kan diinformasikan kalau Indra Bekti mengalami tekanan darah tinggi. Itu faktor risiko pertama, jadi kalau tekanan yang sangat tinggi itu salah satunya kan hipertensi. Lanjutnya menjelaskan, Indra Bekti sendiri dikabarkan mengalami pendarahan otak saat berada di kamar mandi. Menurut Yuda, kejadian ini memang cukup sering terjadi. Sebab banyak faktor yang dapat terjadi seperti mengeden terlalu kuat atau bersin yang sangat kuat. Hal itulah yang menyebabkan tekanan darah dapat melonjak. Tadi saya sudah baca sekilas kejadiannya di kamar mandi. Saya nggak tahu ya, tapi memang sering terjadi di kamar mandi karena misalnya mengeden yang sangat kuat atau bersin yang sangat kuat. Tekanan darah bisa meninggi sesaat, ujar Yuda. Yuda juga menjelaskan adanya hubungannya penyakit tersebut dengan hipertensi atau darah tinggi. Tetapi pada dasarnya sebenarnya dia sudah ada hipertensi ya, tekanan darah tinggi. Dan hipertensinya mungkin sudah lama juga sehingga sebenarnya pipa itu sudah mulai menipis atau menggelembung. Karena itulah balon tekanannya tinggi akan semakin menipis permukaannya sampai pada satu titik ia tidak tahan dan pecah. Apabila mengalami pendarahan otak karena pipa yang pecah, Yuda mengatakan darah yang keluar pun akan menekan struktur di sekitarnya. Jika menekan bagian otak, hal tersebutlah yang menyebabkan seseorang tak sadarkan diri. Pecahan ini tentu darah akan keluar dari pipa. Karena keluar dari pipa, darah itu tentu akan menekan struktur di sekitarnya. Karena otak ini kan letaknya di dalam tengkorak yang keras, tidak mungkin lentur. Jadi kalau ada darah keluar dari situ akibatnya akan menekan otak yang mungkin menyebabkan kita tidak sadar. Tutupnya. Pemandu acara dan penyiar radio Indra Bekti sendiri dikabarkan mengalami pendarahan otak setelah ditemukan pingsan di toilet usai mengisi sebuah acara pada Rabu 28 Desember. Dirinya pun juga diketahui langsung menjalani 2 kali operasi. Masih belum diketahui bagaimana kondisinya sekarang, namun dari informasi yang Mimin tangkap diketahui kalau Indra Bekti masih dirawat di ruang ICU. Kita doakan semoga keluarga senantiasa diberikan kesabaran, dan untuk Indra Bekti semoga cepat sembuh dan pulih seperti sedia kala. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian informasi yang dapat admin sampaikan. Terima kasih bagi kalian yang telah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.